Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik. Ini merupakan kelanjutan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu nyeri dan inflamasi. Oke, untuk pendahuluannya, sebenarnya obat analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik ini mungkin sudah dikenal luas ya oleh masyarakat. Bahkan kalian pun pasti sudah familiar dengan obat-obat analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik ya. Bahkan ada satu obat yang memiliki ketiga efek tersebut, yaitu efek analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik. Ada juga obat yang hanya memiliki analgetik dan antiinflamasi saja, ada yang memiliki analgetik dan antipiretik saja ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama untuk analgetik. Jadi analgetik itu merupakan obat yang digunakan untuk meredakan nyeri ya, atau anti nyeri, atau analgesik. Analgetik itu sama, dia bertugas untuk meredakan rasa nyeri. Kemudian untuk antiinflamasi. Antiinflamasi adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan atau inflamasi. Jadi peradangan yang kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya itu ditandai dengan 5 tanda ya. Kalian harus ingat, yang pertama rubor atau kemerahan, kemudian ada kalor, peningkatan suhu, terasa panas ya di bagian yang terkena inflamasi, kemudian tumor, ada pembengkakan di situ akibat penumpukan cairan dari intravaskular kemarin ya, kemudian dolor, nyeri akibat pelepasan mediator nyeri. Dan yang kelima adalah fungsiolisa atau kehilangan fungsi pada sel atau jaringan yang terkena inflamasi atau radang tersebut. Kemudian yang ketiga, antipiretik. Antipiretik itu adalah obat-obat yang dapat menurunkan suhu badan pada saat kondisi seseorang mengalami demam ya. Suhu badan normal kan berkisar 36 sampai 37. Biasanya kalau di atas 37 derajat Celcius itu sudah menunjukkan kebutuhan menggunakan antipiretik ya. Nih, saya yakin kalian sudah sangat familiar ya terhadap ketiga obat ini, terutama antipiretik kan sudah banyak diiklankan di televisi, kemudian analgetik juga seperti itu. Nanti kita akan bahas contohnya apa saja. Oke, ini untuk yang analgetik dan antiinflamasi. Tadi kalian harus ingat ya, analgetik artinya anti nyeri, kemudian antiinflamasi artinya anti radang. Di sini yang seperti saya bilang tadi ya, analgetik yang memiliki efek sebagai antiinflamasi itu ada. Jadi analgetik plus antiinflamasi itu ada dua ya secara umum, yaitu golongan NSAID dan golongan steroid. Nah, untuk golongan NSAID ini adalah non-steroid anti-inflammatory drug, atau nanti kalau kalian baca di buku-buku referensi itu disebut dengan golongan AINS atau anti-inflamasi non-steroid, yaitu sama. Kemudian yang kedua itu adalah yang golongan steroid. Nah, jadi kedua golongan ini dia memiliki efek analgetik dan memiliki efek antiinflamasi. Kemudian ada beberapa obat analgetik yang tidak memiliki efek antiinflamasi. Jadi dia hanya berefek sebagai analgetik saja tanpa bisa mengobati atau menyembuhkan inflamasi. Contohnya apa? Contohnya ada morfin, kemudian tramadol, kemudian ada paracetamol. Nah, paracetamol ini selain sebagai antipiretik yang paling populer ya, yang paling sering dan paling umum digunakan sebagai penurun panas adalah paracetamol, dia juga memiliki efek analgesik atau anti nyeri yang memang efek anti nyerinya itu sangat rendah dibandingkan golongan NSAID atau golongan steroid. Nah, untuk yang morfin ini karena dia termasuk golongan analgetik narkotik ya, dan tramadol termasuk golongan OOT kalau di undang-undang, yaitu obat-obat tertentu. Nah, ini kalian mulai sekarang sudah harus mulai menghafal dan mengingat-ingat golongan obat beserta contoh-contohnya ya. Oke, kita lanjut nih tadi ya, analgetik yang memiliki efek antiinflamasi dan maksudnya memiliki kedua efek ini ya. Yang pertama tadi ada golongan non-narkotik. Oke, kalau secara umum analgetik itu jenisnya ada dua. Yang pertama ada namanya analgetik non-narkotik dan analgetik yang golongan narkotik. Oke,
Oke, kita lihat dulu untuk analgetik yang non-narkotik sekarang. Nah, analgetik yang non-narkotik ini yang paling banyak digunakan ya, baik sebagai analgesik, kemudian antiinflamasi dan antipiretik, itu adalah yang ini. Yang pertama yaitu NSAID atau AINS ya, dimana beberapa juga golongan NSAID ini memiliki efek analgetik dan juga efek antiinflamasi. Ya, sedangkan sebagian besar itu memiliki efek analgetik dan antiinflamasi seperti itu. Nah, kemudian yang golongan kedua di sini yang paling sering digunakan sebagai analgesik dan antiinflamasi itu adalah golongan steroid. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Kemudian yang ketiga yang sering dan banyak digunakan untuk analgetik itu adalah golongan tramadol atau golongan obat-obat tertentu. Kenapa tramadol ini dimasukkan ke golongan OOT? Karena dia sering disalahgunakan, sehingga dia penggunaannya harus benar-benar diawasi oleh pemerintah. Kemudian yang juga golongan non-narkotik adalah paracetamol. Nah, paracetamol ini bukan termasuk di golongan NSAID ya, karena memang dia mekanisme kerjanya berbeda dengan mekanisme kerja dari NSAID ini. Kemudian untuk golongan analgetik yang narkotik itu adalah yang paling sering adalah ya morfin contohnya ya. Jadi untuk golongan narkotik ini, analgetik narkotik ini sebenarnya dia merupakan turunan dari opium ya, yang memang berasal dari tumbuhan Papaver somniferum ya, Papaver somniferum atau dari senyawa sintetik. Jadi kandungan yang ada di dalam ganja itu ya, Papaver somniferum itu memang dia memiliki turunan dari opium atau opioid itu ya. Nah, analgetik narkotik ini itu digunakan untuk meredakan nyeri, mulai nyeri sedang sampai dengan nyeri yang hebat yang bersumber dari organ-organ vital atau organ-organ visceral kita. Sedangkan untuk golongan non-narkotik ini biasanya banyak digunakan untuk nyeri ringan sampai nyeri sedang. Nah, kalau narkotik ini sudah tidak berefek, dia dengan ketika nyerinya sudah tidak berefek dengan golongan non-narkotik, maka di situ sudah harus dibantu dengan golongan narkotik. Jadi memang penggunaan anti nyeri itu tidak langsung ya, jadi ada tingkatannya. Untuk pertama dan untuk awal memang harus dicobakan dulu yang golongan non-narkotik, baru nanti kalau tidak berefek yang golongan non-narkotik, kemudian langsung diukur skala nyerinya dan dilihat gejala klinisnya. Apabila memang skala nyerinya menunjukkan nyerinya sudah berada pada tahap nyeri sedang sampai ke berat, maka sudah harus dibantu dengan golongan narkotik. Di sini contoh golongan narkotik ini yang paling sering digunakan dan paling populer itu adalah morfin dan petidin ya. Memang paling sering digunakan di rumah sakit ataupun di klinik-klinik yang membutuhkan penanganan nyeri yang memang nyeri hebat gitu. Ya, tapi memang harus di warning ya penggunaan golongan narkotik ini. Seperti yang kita ketahui memang sekarang bukan sekarang saja, emang dari dulu golongan narkotik ini sangat ketat ya penggunaannya dan sangat diawasi oleh pemerintah, karena memang sering dan sangat rentan untuk disalahgunakan ya oleh masyarakat yang memang tidak tahu aturan penggunaannya. Jadi untuk golongan narkotik ini penggunaan berulang dan tidak sesuai dengan aturannya itu dapat menimbulkan toleransi dan ketergantungan. Sebenarnya memang golongan narkotik ini akan menimbulkan ketergantungan itu ketika golongan narkotik ini digunakan pada orang yang tidak memiliki indikasi untuk menggunakan golongan narkotik tersebut ya. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Jadi toleransi itu adalah penurunan efek, sehingga untuk mendapatkan efek seperti semula itu membutuhkan peningkatan dosis. Nah, selain itu golongan narkotik ini juga sangat rentan menimbulkan ketergantungan. Tadi ya withdrawal syndrome ya namanya, ketergantungan itu withdrawal syndrome apabila digunakan pada orang yang tidak memiliki indikasi untuk menggunakan
golongan narkotik tersebut. Jadi efek ketergantungan itu terjadi karena memang tubuhnya sudah terbiasa dan bergantung di mana reseptor-reseptor opioid yang ada di dalam tubuh. Kalian harus ingat ya, reseptor endorfin yang sudah kita bahas di sebelumnya, itu mediator endorfin itu sangat membutuhkan temannya itu siapa ya, ini golongan narkotik ini. Ketika dia tubuh kita terbiasa mensuplai narkotik ini, nah ketika tiba-tiba dihentikan itu akan muncul yang namanya efek sakau, kadang disebut dengan sakau ya di berita-berita itu, dan itu adalah efek ketergantungan atau efek withdrawal syndrome. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu NSAID ya. Ini kita harus tahu dulu mekanisme kerja NSAID itu di mana sih. Dari proses terjadinya nyeri itu NSAID kerjanya di sebelah mana. Sekarang kita lihat dulu. Kalian harus ingat, nah ketika tubuh kita mengalami trauma atau mengalami cedera dan memar ya, yang seperti kita jelaskan kemarin, itu maka akan mengaktifasi yang namanya enzim fosfolipase di dalam sel yang mengalami cedera atau nyeri tersebut. Nah, fosfolipase ini berguna untuk mengubah yang namanya fosfolipid menjadi asam arakidonat. Kalian ingat ya, mekanisme terjadinya nyeri dan inflamasi itu ada pembentukan metabolit asam arakidonat. Ini saya buatkan dalam versi yang singkat karena saya ingin memperlihatkan kepada kalian cara kerja dari NSAID itu seperti apa. Oke, kemarin asam arakidonat dibagi menjadi dua juga ya. Ada namanya enzim lipooksigenase dan enzim siklooksigenase. Kemudian dari lipooksigenase kemarin produk akhirnya adalah leukotrien. Kalian nanti buka kembali ya pembelajaran di video sebelumnya. Nah, untuk yang siklooksigenase itu ada dua bentuk enzimnya, yaitu enzim COX-1 dan enzim COX-2. Kalian harus ingat. Nah, di mana COX-1 ini juga menghasilkan prostaglandin, kemudian COX-2 ini juga menghasilkan senyawa PG atau prostaglandin. Bedanya apa? Nah, untuk COX-1, jadi prostaglandin yang dihasilkan oleh enzim COX-1 itu gunanya untuk sitoproteksi mukosa gastrik. Sitoproteksi artinya melindungi sel yang ada di mukosa lambung kita. Kemudian fungsi regulasi dari homeostasis platelet kita ya. Jadi ini fungsinya baik ya, dia bersifat agonis. Baik. Nah, kemudian kita lihat sekarang yang COX-2. Ternyata COX-2 itu dia menghasilkan prostaglandin yang menjadi atau berperan dalam mediator inflamasi. Ini kalian harus ingat. Nah, di mana sih kerjanya NSAID? Oh, ternyata NSAID itu bekerja di COX ini. Dia menghambat enzim siklooksigenase ini. Akibatnya, ketika enzim siklooksigenase ini dihambat, maka enzim COX-1 dan COX-2 juga tidak akan ada ya. Berarti harapannya dengan tidak adanya enzim COX ini karena dihambat oleh NSAID, maka penghambatan juga terhadap respon inflamasi dan mediator inflamasi yaitu prostaglandin. Dengan dihambatnya mediator inflamasi ini tentunya juga akan menghambat rasa nyeri dan inflamasi yang dirasakan oleh seseorang. Oke, sekarang kita lihat untuk perbedaan dari COX-1 dan COX-2. Jadi kita lihat yang COX-1 dulu ya. Jadi COX-1 itu sifatnya konstitutif. Artinya sifatnya konstitutif, di sini artinya sifatnya dia itu konstitutif, itu artinya membangun atau melindungi ya. Seperti yang sudah tadi kita bahas bahwa COX-1 itu dia berfungsi sebagai sitoproteksi mukosa yang ada di lambung kita dan gunanya untuk homeostasis platelet. Kemudian yang kedua, COX-1 itu juga ternyata dia menghasilkan tadi ya prostaglandin yang bertanggung jawab terhadap keutuhan mukosa gastrointestinal dan tromboksan yang memperantarai agregasi platelet atau dia berperan dalam homeostasis platelet. Kemudian untuk penghambatan COX-1, apabila COX-1 itu dihambat, dia dapat menyebabkan kerusakan pada gastrointestinal. Karena apa?
Kenapa? Karena tadi COX 1 itu kan fungsinya untuk melindungi mukosa gastrointestinal kita. Jadi kalau kalau COX 1 itu dihambat, maka tidak ada yang melindungi mukosa gastrointestinal kita sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada gastrointestinal. Kalian bisa membayangkan ya, karena sudah melihat tadi prosesnya seperti apa dan sudah saya buatkan dalam bentuk tabel sehingga mudah untuk kalian pahami. Nah, kemudian COX 2. COX 2 itu ternyata dia itu diinduksi atau di-upregulated oleh adanya asam arakidonat dan beberapa sitokain, di mana merupakan metabolit asam arakidonat itu memang dia berguna untuk mengeluarkan atau mensekresikan prostaglandin yang berfungsi sebagai mediator inflamasi. Nah, COX 2 itu juga dapat dihambat oleh keberadaan glukokortikoid. Nanti kita bahas selanjutnya. Selain itu, COX 2 itu juga menghasilkan prostaglandin yang memang bertanggung jawab pada peristiwa inflamasi atau yang disebut dengan prostaglandin sebagai mediator inflamasi ya. Nah, dimana kalau COX 2 itu dihambat, itu dapat mencegah terjadinya nyeri dan inflamasi seperti yang digambarkan di bagian sebelumnya. Nah, tadi ya kalau untuk COX 1 kan kalau dia dihambat, dia bisa menyebabkan kerusakan gastrointestinal. Namun kalau COX 2 yang dihambat, dia bisa mencegah atau mengurangi terjadinya nyeri dan inflamasi. Oke, ini penggolongan NSAID. Nah, NSAID itu atau AINS itu digolongkan berdasarkan dua ya secara umum, yaitu berdasarkan struktur kimianya dan berdasarkan penghambatan enzim COX. Apakah dia menghambat enzim COX 1 ataukah COX 2 atau bahkan dia bisa menghambat kedua-duanya. Nah, ini penggolongan NSAID berdasarkan struktur kimianya. Di sini NSAID secara garis besar itu dibagi menjadi dua kalau berdasarkan struktur kimia. Yang pertama itu adalah asam karboksilat, yang kedua adalah golongan asam enolat. Mungkin nanti kalian bisa lihat lagi ya. Ininya kalian bisa buka lagi gugus fungsi dari asam karboksilat itu seperti apa dan memang gugus fungsi dari asam enolat itu seperti apa. Nah, untuk yang golongan asam karboksilat, sekarang kita bahas yang asam karboksilat dulu, itu terbagi menjadi 4 golongan kecil, yaitu ada asam asetat, kemudian asam salisilat, kemudian ada asam propionat, dan asam fenamat. Yang pertama untuk asam asetat. Asam asetat derivatnya ada dua. Yang pertama ada namanya derivat asam penil asetat dan derivat asam asetat atau derivat indol. Nah, untuk yang derivat asam penil asetat itu contohnya ada diklofenak dan fenklofenak. Diklofenak itu ada yang jenisnya natrium diklofenak dan kalium diklofenak. Kemudian untuk yang derivat asam asetat itu contohnya ada 3, ada indometasin, kemudian ada sulindak dan ada tolmetin. Untuk yang golongan asam salisilat di sini contohnya ada aspirin, kemudian benorilat, ada diflusinal dan salsalat. Nah, sebenarnya asam salisilat ini merupakan prototipe dari NSAID yang artinya memang dia adalah obat awal dari golongan NSAID yang sudah digunakan dan bahkan masih digunakan sampai saat ini ya. Yang paling populer untuk golongan asam salisilat itu adalah aspirin. Aspirin itu asam asetil salisilat, dan ada salisilamid dan metil salisilat. Ya, metil salisilat itu namun metil salisilat tidak digunakan dalam bentuk sediaan oral atau yang diminum ya, karena dia itu bersifat toksik kalau ditelan karena ada gugus metilnya di situ. Sehingga kalau metil salisilat itu hanya digunakan untuk penggunaan topikal. Topikal itu hanya untuk bagian luar tubuh, fungsinya untuk menghangatkan kulit dan sebagai antipruritus atau anti gatal ya, menghentikan rasa gatal kita. Nah, kemudian untuk asam propionat itu ada contohnya asam tiapropenat, fenbufen, flubiprofen, kemudian ibuprofen, ketoprofen, dan naproxen. Nah, ini memang yang paling populer digunakan. Ini adalah yang 3 di bawah ini ya, yaitu ibuprofen, ketoprofen, dan naproxen. Kemudian yang derivat asam fenamat
untuk golongan asam fenamat tadi ya, ada asam mefenamat dan meklofenak, nanti akan kita bahas contohnya satu-satu. Nah, kemudian untuk yang golongan asam enolat itu derivatnya ada dua ya, ada derivat pirazolon dan derivat oksikam. Nah, untuk yang derivat pirazolon ini contohnya ada azapropazon, kemudian fenilbutazon, kemudian oksifenilbutazon. Kemudian untuk derivat oksikam itu contohnya ada piroksikam dan meloksikam. Oke, sekarang kita bahas berdasarkan penghambatan enzim CHOX. Nah, yang pertama itu penghambatan CHOX yang non-selektif, artinya yang enzim penghambatan terhadap enzim CHOX1-nya itu lebih besar dibandingkan penghambatan terhadap enzim CHOX2 ya. Misalnya seperti ini. Contohnya ada aspirin, asam mefenamat, kemudian piroksikam. Di sini CHOX yang non selektif itu artinya dia menghambat enzim CHOX1, juga dia menghambat enzim CHOX2. Kemudian yang penghambatan CHOX2 atau memang yang disebut dengan NSAID yang selektif, dia hanya menghambat di bagian CHOX2 saja. Itu contohnya ada meloksikam, kemudian selekoxib, ada valdecoxib, kemudian ada natrium diklofenak atau kalium diklofenak. Nah, bagaimana dengan paracetamol? Jadi memang paracetamol itu bukan termasuk di golongan NSAID, bukan juga dia menghambat enzim CHOX yang non selektif ataupun yang CHOX yang selektif. Ternyata paracetamol itu dia bekerja dengan cara menghambat prostaglandin yang ada di sistem saraf pusat. Jadi memang paracetamol itu bukan termasuk NSAID ya, sampai saat ini dia bukan termasuk golongan NSAID. Nah, di sini ada dua ya yang tadi saya sebutkan, yaitu inhibitor CHOX yang non selektif dan inhibitor CHOX yang selektif di CHOX2. Jadi kalau kita bandingkan antara yang non selektif dan selektif, itu tentunya lebih bagus yang selektif karena dia tidak menghambat di enzim CHOX1. Bayangkan ketika enzim CHOX1 dihambat, maka dia akan menghambat perlindungan terhadap mukosa yang ada di gastrointestinal kita ya. Jadi memang lebih bagus digunakan pada pasien-pasien yang ada penyakit atau riwayat penyakit di gastrointestinal. Itu ketika dia mengalami nyeri, lebih bagus dipilihkan obat yang termasuk golongan inhibitor CHOX2 ya, bukan inhibitor CHOX yang non selektif. Karena sebagian besar memang inhibitor inhibitor CHOX yang non selektif ini dia memang memiliki efek samping ke gastrointestinal, biasanya paling sering menyebabkan iritasi lambung. Oke, ini kegunaan klinisnya sebagai analgesik. Nah, ketika terjadi akut inflamasi ya, dan dia membutuhkan antiinflamasi yang akut, maka boleh dipilihkan yang golongan ini ya, golongan salisilat, contohnya aspirin, kemudian golongan pirazolon, contohnya dipiron, dan golongan indol tadi ya, atau indometasin. Kemudian ketika inflamasinya itu dari ringan ke sedang ya, atau mild to moderate, maka kita gunakan antiinflamasi yang golongan mild to moderate, contohnya propionic acid atau ibuprofen, kemudian asam mefenamat, kemudian ada diklofenak. Nah, bagaimana dengan ketika dia tidak memiliki ketika dia tidak memiliki inflamasi, maka dia hanya membutuhkan analgesik dan antipiretik dan tidak membutuhkan obat antiinflamasi, maka yang dipilihkan di sini adalah golongan paracetamol, contohnya paracetamol tadi ya, atau anilin. Jadi nama lain paracetamol di sini adalah acetaminophen. Jangan sampai kalian salah baca. Nah, kemudian yang pertama di sini ada asetosal. Jadi asetosal atau aspirin atau asam asetil salisilat ini memang dia yang paling populer dari golongan salisilat ya. Dia selain berefek sebagai analgetik, antiinflamasi dan antipiretik, dia juga memiliki satu efek yang memang sering juga digunakan sampai saat ini, yaitu golongan antiplatelet. Dia berguna sebagai antiplatelet untuk mencegah terjadinya pembekuan darah. Namun untuk dosis dari analgetik, antipiretik, antiinflamasi ini sebesar 500 mg
mg satu kali pakai. Namun untuk dosis antiplatelet dia hanya membutuhkan dosis rendah, yaitu 80 atau 100 mg satu kali pakai untuk aspirin ya. Pada saat kapan sih dipakai antiplatelet? Jadi aspirin ini digunakan sebagai antiplatelet untuk mencegah terbentuknya trombus pada penderita infak jantung, sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya stroke atau serangan jantung yang berulang. Nah, namun penggunaan aksetosal ini sebaiknya harus dihindari pada pasien dengan gangguan pembekuan darah ya, misalnya hemofilia. Bayangkan dia darahnya terjadi gangguan ketika pembekuan darah, ditambah dengan penggunaan antiplatelet bisa menjadi perdarahan. Nah juga aksetosal itu harus hati-hati diberikan pada pasien dengan sirosis hati, kemudian trombositopenia itu kelainan pada trombositnya, atau pada pasien dengan pasca operasi karena bisa menimbulkan yang namanya efek-efek yang terganggu pada pembuluh darahnya atau pada sel-sel darahnya. Nah, aspirin di sini dia bersifat asam, namanya aja asam asetil salisilat, dia bersifat asam, sehingga dia dapat menyebabkan iritasi pada mukosa lambung. Nah, sebaiknya dia itu jangan diminum ketika lambung dalam kondisi kosong karena dia bisa memperparah terjadinya iritasi pada lambung. Sehingga dia tidak direkomendasikan bagi pasien yang memiliki riwayat gangguan lambung. Oke, efek samping lain dari aksetosal itu dia bisa menyebabkan Reye syndrome, yaitu suatu gangguan serius pada sistem hepatik dan susunan saraf pusat, sehingga dia sebaiknya tidak digunakan pada anak-anak di bawah 12 tahun. Nah, aksetosal ini juga memiliki sifat yang unik ya, karena apabila digunakan pada pasien yang sudah memiliki riwayat asma, maka dia peluang untuk terjadinya kekambuhan asma atau asmanya kumat itu sebesar 20%, sehingga sebaiknya tidak digunakan atau dihindari pada pasien dengan riwayat alergi seperti rinitis, urtikaria, asma, anafilaksis seperti itu. Nah, aspirin ini sebaiknya tidak digunakan juga pada wanita hamil karena dapat memperpanjang waktu kelahiran dan meningkatkan risiko perdarahan pasca kelahiran atau postpartum. Kenapa dia bisa memperpanjang waktu kelahiran? Karena aspirin tadi bisa menghambat terbentuknya prostaglandin, di mana prostaglandin itu sebenarnya dibutuhkan, senyawa yang dibutuhkan untuk membantu kontraksi pada uterus ketika ibu hamil itu akan melahirkan. Bayangkan ketika prostaglandinnya dihambat, maka yang merangsang terjadinya kelahiran itu sedikit, sehingga waktu kelahirannya bisa menjadi lebih panjang. Oke, ini untuk antalgin. Antalgin itu nama lainnya adalah metampiron, metamiol, atau dipiron. Jadi antalgin itu memiliki efek analgetik dan antiinflamasi yang kuat. Tapi antalgin ini merupakan obat yang sudah lama dan dia memiliki efek samping yang cukup berbahaya ya, yaitu leukopenia dan agranulositosis. Ini gangguan pembekuan darah yang dapat berakibat pada kematian. Nah, untuk info, jadi untuk di Amerika Serikat, Inggris dan Swedia itu antalgin sudah ditarik dari peredaran karena memang dia sudah banyak menyebabkan efek samping ini. Namun di Indonesia masih digunakan. Di sini sedang diteliti ya oleh para peneliti, itu ada pengembangan ilmu baru yang namanya farmakogenomik. Jadi penggunaan obat itu didasarkan pada gen seseorang. Contohnya seperti ini ya, orang dengan ras kulit putih yang ada di barat-barat sana, orang bule, itu ternyata dia tidak berefek terhadap antalgin karena menyebabkan perdarahan. Sedangkan di Indonesia sampai sekarang antalgin masih tetap digunakan sebagai anti nyeri atau anti inflamasi. Oke, jadi kenapa sih ada perbedaan penggunaan antalgin di Indonesia dengan di luar negeri, khususnya di masyarakat atau di orang-orang dengan ras kulit putih? Karena memang sekarang sedang marak-maraknya, sedang banyak diteliti, yaitu ilmu baru, pengembangan ilmu baru dari ilmu kefarmasian, yaitu farmakogenomik, yang memang penggunaan obat itu harus berdasarkan pada gen seseorang ya. Jadi bisa jadi gen kita ada perbedaan dengan gen orang-orang yang memiliki ras kulit putih, sehingga memang dia tidak bisa lagi menerima penggunaan antalgin dengan baik. Namun di Indonesia sampai saat ini masih tetap digunakan. Oke,
Oke, kemudian untuk asam mefenamat, di mana asam mefenamat itu juga sangat populer ya dan sangat umum digunakan, terutama ini bagi para gadis-gadis yang memang sedang nyeri haid ya, pada kondisi sedang menstruasi atau haid, kemudian perutnya terasa sakit, nyeri, itu justru dia mengobati dengan asam mefenamat. Nah, asam mefenamat itu memiliki khasiat analgetik dan antiinflamasi yang cukup tinggi, tapi tidak lebih kuat daripada asetosal. Jadi memang asetosal itu memiliki efek yang analgetik dan antiinflamasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam mefenamat. Di mana asam mefenamat itu bersifat asam, namanya aja asam mefenamat ya, dia bersifat asam sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada lambung. Nah, sebaiknya penggunaan asam mefenamat ini jangan pada saat perut kosong atau pada saat atau pada pasien yang memiliki riwayat gangguan saluran cerna atau gangguan lambung, itu sebaiknya dihindari. Di mana asam mefenamat ini banyak menyebabkan efek samping, contohnya diare, trombositopenia, ya, gangguan trombosit, kemudian anemia hemolitik dan ruam kulit. Di mana asam mefenamat juga tidak direkomendasikan untuk penggunaan pada anak-anak dan wanita hamil. Nah, sebaiknya asam mefenamat juga tidak digunakan dalam jangka waktu yang lebih dari seminggu, karena tadi dia memiliki efek samping pada sel-sel darah ya, ada trombositopenia, kemudian anemia hemolitik, sehingga memang pada pemakaian lama itu perlu dilakukan monitoring atau pemeriksaan darah. Oke, kemudian untuk paracetamol. Jadi paracetamol ini merupakan obat yang sangat populer untuk efek antipiretik karena dia memiliki efek antipiretik yang baik dan memiliki efek analgetik. Nah, di mana paracetamol ini dia bekerja dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin secara sentral, namun tidak di jaringan ya. Jadi dia menghambat pembentukan prostaglandin yang ada di otak secara sentral seperti itu, sehingga dia tidak memiliki efek sebagai antiinflamasi. Nah, penggunaan paracetamol ini relatif aman ya, karena memang paracetamol itu merupakan pilihan utama untuk demam dan nyeri, terutama nyeri pada kepala, karena dia tidak menimbulkan iritasi lambung karena memang paracetamol tidak menghambat enzim CHOX. Nah, apabila paracetamol itu digunakan sesuai dengan dosis terapinya, maka dia merupakan obat yang sangat aman karena jarang menimbulkan efek samping. Namun, jika paracetamol itu digunakan dalam dosis yang besar, dosis besar itu berkisar antara 6-12 gram sehari, itu dia bisa menyebabkan terjadinya efek toksik pada hepar yang disebut dengan hepatotoksik, karena paracetamol itu dapat meningkatkan kadar SGPT dan SGOT yang merupakan suatu parameter untuk kerusakan di hati. Namun jika kondisi seperti itu terjadi, paracetamol itu memiliki antidot atau penawar ya, penawar racun. Misalnya ketika paracetamol itu menyebabkan seseorang overdosis atau keracunan, dia memiliki anti racunnya. Anti racunnya itu adalah asetilsistein yang memang bisa meminimalisir efek samping dari paracetamol. Tapi memang penggunaan paracetamol sejauh ini masih aman apabila digunakan dalam dosis terapinya. Berapa sih dosis terapi paracetamol? Dosis terapi paracetamol itu maksimal satu kali pakai adalah 500 mg dan maksimal penggunaan sehari itu adalah 2000 mg atau 2 gram ya, atau kalau kita bisa bilang 4 dosis atau 4 tablet. Nah, kalau digunakan pada dosis besar bisa menyebabkan kerusakan pada hati. Nah, di sini sudah saya tuliskan juga ya, pada dosis terapinya paracetamol merupakan pilihan yang aman bagi banyak kondisi kesehatan, termasuk untuk anak-anak dan ibu hamil ataupun menyusui. Jadi kalau ibu hamil mengalami demam, kemudian nyeri, itu paling aman memang pakai paracetamol karena dia tidak memiliki efek-efek yang bermakna pada janin ataupun pada bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme kerja steroid. Sama, tadi saya gambarkan dalam bentuk tabel yang sama ya dengan NSAID tadi. Ketika tubuh kita mengalami luka atau cedera, maka
secara langsung enzim fosfolipase ini akan teraktifkan. Dia berfungsi untuk membentuk metabolit asam arakidonat dengan cara mengubah fosfolipid menjadi asam arakidonat. Lalu kemudian asam arakidonat ini turunannya ada dua, ada lipooksigenase yang memang memiliki metabolit akhir adalah leukotrien. Kemudian enzim yang lain adalah enzim siklooksigenase, di mana contohnya siklooksigenase ada dua ya, enzim COX dan enzim COX1 dan COX2. Maksudnya di mana COX1 itu membentuk prostaglandin yang bersifat sitoproteksi, kemudian COX2 itu membentuk prostaglandin yang sebagai respon inflamasi. Sekarang kita lihat di mana sih kerjanya dari steroid ini. Ternyata steroid itu bekerja di bagian enzim fosfolipase ini. Jadi dia menghambat kerja dari enzim fosfolipase A2. Kalau enzim fosfolipase A2 dihambat, maka pembentukan dari enzim lipooksigenase dan siklooksigenase termasuk sampai COX1 dan COX2 tidak akan terbentuk karena dia langsung menghambat enzim fosfolipase. Jadi sebenarnya asam arakidonat pun akan dihambat kerjanya oleh steroid. Ya, kerjanya steroid di satu mekanisme yang sama dengan NSAID tadi pembentukan metabolit asam arakidonat. Ternyata steroid bekerjanya di bagian fosfolipase A2. Kalau NSAID bekerjanya di sini di menghambat enzim siklooksigenase. Oke, secara penggolongan kortikosteroid digolongkan menjadi dua, yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Nah, jadi untuk informasi sebenarnya kortikosteroid ini merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal yang ada di bagian korteks adrenal kita. Adrenal itu kelenjar anak ginjal ya, yang memang secara struktural mengandung inti steroid. Nah, kerjanya dari korteks adrenal ini dia mensintesis dua golongan steroid, yaitu kortikosteroid yang jenisnya glukokortikoid dan kortikosteroid yang jenisnya adalah mineralokortikoid seperti itu. Nah, untuk kerjanya seperti apa? Untuk glukokortikoid dia ini merupakan golongan kortikosteroid yang berfungsi utama untuk mengatur metabolisme dari karbohidrat kita. Sedangkan untuk mineralokortikoid dia mengatur keseimbangan elektrolit yang ada di tubuh kita ya. Sebenarnya tubuh kita ini menghasilkan kortikosteroid alami. Namun ketika terjadi nyeri atau inflamasi itu tidak bisa diatasi oleh kortikosteroid atau golongan glukokortikoid yang alami ada di tubuh, sehingga kita membutuhkan steroid yang sudah disintesis dari luar tubuh untuk membantu kita mengatasi radang atau inflamasi. Nah, sekarang kita lihat yang glukokortikoid. Ternyata glukokortikoid yang utama pada manusia yang memang dihasilkan oleh manusia itu disebut dengan kortisol atau hidrokortison. Ya, sedangkan mineralokortikoid utama yang dihasilkan oleh manusia itu namanya namanya adalah androgen ya. Oke, namanya adalah androgen atau aldosteron seperti itu. Nah, sekarang yang glukokortikoid, kita lihat dulu yang glukokortikoid. Ternyata glukokortikoid ini maupun mineralokortikoid dia sama-sama memiliki efek antiinflamasi. Namun bedanya pada glukokortikoid itu efek utamanya itu adalah tadi metabolisme glukosa sehingga menyebabkan penyimpanan glikogen di hepar itu menjadi besar. Nah, untuk yang mineralokortikoid ternyata efek metabolisme glukosanya atau penyimpanan glikogen di heparnya itu sangat kecil ya. Sedangkan untuk glukokortikoid itu pengaruh keseimbangan air dan elektrolitnya itu kecil ya. Sedangkan mineralokortikoid justru pengaruh keseimbangan air dan elektrolitnya yang besar. Sekarang kita lihat contohnya. Oke, ini perbandingannya. Ini contoh steroid yang memang disintesis dan banyak digunakan sebagai antiinflamasi ya. Ada prednisolon, ada triamcinolon, ada betametason, dexametason, kemudian metilprednisolon, ada prednison. Ini yang paling umum digunakan di pasaran. Di sini saya berikan tabel. Ada tabel pertama itu
Maksudnya kolom pertama yang ini adalah efek sebagai retensi natrium, kemudian di sini efeknya dalam menyebabkan penyimpanan glikogen hepar, dan efeknya sebagai antiinflamasi. Nanti bisa kalian perhatikan, semakin banyak tanda plusnya berarti efek tersebut semakin besar. Jika tanda minus berarti dia tidak memiliki efek retensi natrium ataupun efek yang lain seperti itu ya. Nah, kita lihat untuk retensi natrium, ternyata yang memiliki efek retensi natrium itu adalah prednisolon. Sedangkan untuk penyimpanan glikogen hepar yang paling besar memiliki efek tersebut adalah betametason dan dexamethasone. Kemudian untuk antiinflamasi yang memiliki efek yang paling besar juga ada betametason dan dexamethasone. Di sini waktu paruhnya atau T setengahnya. Seharusnya kalian sudah paham ya, waktu paruh atau T setengah itu kalian harusnya pelajari kemarin, ada juga pembelajarannya di farmasi fisik mungkin atau di farmakologi 1 yang kemarin di awal sebelum UTS ya. Ketika kita menginginkan yang waktu paruhnya sekitar 12 sampai 36 jam, itu kita bisa memilih prednisolon, triamcinolone, kemudian metilprednisolon dan prednison. Nah, untuk yang lebih dari 48 jam itu ada betametason dan dexamethasone. Di sini semakin panjang waktu paruhnya berarti kerja obat tersebut atau durasinya juga akan semakin panjang. Oke, kemudian masuk ke analgesik opiat dan turunannya. Nah, jadi analgesik opiat itu adalah golongan dari analgesik yang termasuk golongan yang narkotik tadi ya, yang seperti saya sudah jelaskan di awal, di mana analgetik narkotik itu merupakan turunan dari opium yang berasal dari tumbuhan Papaver somniferum tadi ya, di mana analgetik ini memang digunakan untuk mengatasi nyeri dengan nyeri yang hebat sampai nyeri sedang sampai nyeri yang hebat. Ini contohnya ya, ada turunannya yaitu agonis seperti morfin, contohnya morfin dan sebagainya, ada kodein juga. Kemudian agonis seperti meperidin, contohnya meperidin, kemudian ada pentanil. Kemudian ada agonis seperti metadon, contohnya metadon, propoxifen ya. Ada antagonisnya naloxone dan analgesik sentral yang merupakan golongan OOT yaitu tramadol. Oke, jadi untuk mekanisme kerja dari analgetik yang narkotik, ternyata dia bekerja pada reseptor opiat yang ada di sistem saraf pusat, di mana reseptor opiat ini memang merupakan reseptor yang memodulasi transmisi nyeri, seperti yang sudah kita bahas di video pembelajaran nyeri, nanti bisa kalian buka. Nah, gimana sih setelah di blok atau setelah di blok reseptor opiat, efeknya seperti apa? Jadi ternyata efeknya dapat menurunkan persepsi nyeri dengan cara menyekat atau menghambat nyeri pada berbagai tingkat ya, terutama di otak di bagian tengah dan di medula spinalis. Medula spinalis itu adalah sumsum tulang belakang. Jadi reseptor opiat itu ada 3, sudah saya singgung juga di video sebelumnya, yaitu adalah reseptor mu, reseptor kappa, dan reseptor delta. Nah, untuk reseptor mu itu dia berperan dalam analgesik supraspinal, yaitu analgesik yang dilakukan langsung pada sumsum tulang belakang. Kemudian depresi respirasi, artinya dia menekan kemampuan kita berespirasi. Kemudian euforia itu dia memiliki efek apa ya? Euforia itu dia merayakan sesuatu dengan berlebihan dan memiliki efek ketergantungan ya. Dia reseptor mu itu berperan dalam hal-hal ini. Nah, untuk reseptor kappa dia berperan dalam hal apa? Berperan dalam hal analgesi spinal ya. Kemudian ada miosis dan juga berperan dalam proses sedasi. Sedasi itu ngantuk seperti itu. Nah, kemudian reseptor delta dia itu berperan dalam disporia. Disporia ini kebalikan dari euforia. Kalau euforia tadi dia senang yang berlebihan. Nah, untuk disporia dia ini tidak suka merayakan sesuatu, bahkan dia cenderung kayak pendiam, terus pokoknya intinya dia tidak berlebihan tapi juga tidak normal gitu. Kemudian dia juga reseptor delta ini berperan dalam proses halusinasi, kemudian juga dia berperan dalam stimulasi pusat vasomotor kita yang ada di otak. Nah, ini contoh obat golongan opiat. Yang pertama adalah morfin. Jadi morfin ini digunakan sebagai standar analgesik opiat lain yang memang paling banyak digunakan dari golongan opiat itu adalah morfin dan petidin.
di mana morfin ini umum diberikan secara subkutan, intramuskular, intravena dengan dosis oral 2 kali dosis injeksi. Jadi memang dosisnya itu lebih besar dosis oral ya, karena dia itu banyak akan terurai di dalam proses farmakokinetik yang ada di tubuh kita itu. Kemudian efek samping dari morfin di sini adalah depresi respirasi, mual muntah, pusing atau puyeng, kemudian konstipasi. Nah, morfin ini juga di metabolisme di hepar. Jadi hati-hati penggunaannya pada pasien dengan gangguan hepar. Untuk kodein, jadi kodein ini memiliki waktu paruh 3 jam, di mana efikasi kodein ini hanya 1 berbanding 10 dibandingkan dengan efikasi dari morfin. Dan memang itu kekurangan dari kodein, namun dia memiliki kelebihan, yaitu efek ketergantungannya itu lebih rendah dibandingkan ketergantungan morfin. Biasanya kodein ini banyak digunakan untuk nyeri yang masuk klaster nyeri ringan dan sedang ya. Kodein ini juga banyak digunakan sebagai obat batuk kering, namun sekarang tidak boleh digunakan dalam bentuk sediaan tunggal dan harus diawasi penggunaannya. Nah, untuk kodein dosis oralnya 30 mg itu setara dengan penggunaan aspirin 325 sampai 600 mg atau aspirin 500 mg, karena yang ada sediaan aspirin adalah yang 500 mg. Kemudian petidin. Petidin juga merupakan salah satu golongan opiat yang banyak digunakan selain morfin ya, di mana waktu paruhnya 5 jam. Kemudian efektivitas petidin ini lebih besar daripada kodein, namun tidak lebih besar daripada morfin atau dia lebih kecil daripada morfin. Nah, durasi analgesiknya itu 3 sampai 5 jam, di mana dia akan mencapai efek puncak itu dalam 1 jam. Itu untuk sediaan yang injeksi, kemudian dalam 2 jam untuk sediaan yang dalam bentuk oral. Kemudian petidin juga diberikan secara oral atau intramuskular ya. Efek sampingnya setara dengan morfin, sama tadi efek sampingnya dengan morfin ya, yaitu bisa menyebabkan halusinasi, kemudian mual muntah, konstipasi itu. Nah, untuk dosisnya petidin itu 75 mg sampai 100 mg. Petidin itu setara dengan 10 mg morfin. Nanti setara itu maksudnya apa sih? Sama artinya. Jadi sama artinya dia mengkonsumsi 10 mg morfin dengan petidin dosis 75 sampai 100 mg. Kemudian selanjutnya contoh obatnya adalah fentanyl. Jadi fentanyl ini memiliki waktu paruh 3 jam. Banyak digunakan pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi atau pasca operasi ya, karena dia digunakan untuk anestesi atau obat bius. Efikasinya itu lebih besar daripada efikasi morfin, yaitu 80 kali dari efikasi morfin. Jadi efeknya itu sangat tinggi dibandingkan morfin. Kalau dibandingkan itu sebesar 80 kalinya morfin ya. Dan dia itu berakhir dalam waktu yang singkat, hanya sekitar 30 sampai 60 menit apabila digunakan dosis tunggal. Nah, biasanya dia diberikan juga dalam bentuk plester yang akan melepaskan obatnya 25 mg per jam selama 24 jam. Biasanya dia digunakan untuk pasien kanker kronis. Jadi, sediaan plesternya itu disebut dengan transdermal patch yang akan ditempelkan di atas dadanya, baik di dada kanan atau dada kiri, yang memang dia akan melepaskan obatnya secara perlahan, yang disebut dengan rilis obatnya itu perlahan ya, rilisnya sedikit demi sedikit sehingga dia bisa berefek sampai 72 jam. Nah, biasanya dia itu digunakan pada pasien dengan kanker kronis, karena pasien kanker itu kan mengalami nyeri, mengalami inflamasi di tubuhnya, nyeri yang sangat hebat tidak tertahan. Nah, dia juga tidak mungkin akan diinjeksi terus-menerus. Jadi sekarang ada sediaan yang namanya transdermal patch yang berisi fentanyl yang akan ditempelkan di dadanya sebagai anti nyeri yang akan dilepaskan secara atau dirilis secara perlahan kayak gitu. Kemudian di sini tramadol yang merupakan golongan obat-obat tertentu ya, kalau di perundang-undangan dia memiliki waktu paruh 6 jam. Kemudian efikasinya 10 sampai 20% dari morfin. Tramadol ini ternyata memiliki efikasi yang lebih lebih kecil ya daripada morfin ya, karena dia efeknya hanya 10 sampai 20% dari morfin. Namun dia sebanding dengan petidin. Jadi tramadol ini memiliki sifat adiktif atau ketergantungan yang minimal kalau dibandingkan dengan morfin, dan dia juga memiliki efek samping yang lebih ringan.
Oke, ini efek samping utama dari golongan opiat. Di sini efeknya ya ada perubahan mood, kemudian kesadaran. Perubahan mood itu bisa menyebabkan tadi ya disforia, kemudian euforia, kemudian kesadaran itu dia bisa menyebabkan lemah, mengantuk, apatis, kemudian tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, kemudian efek stimulasi kemoreseptor trigger zone atau CTZ itu bisa merangsang terjadinya mual muntah, kemudian efek depresi pernafasan itu akan menyebabkan kecepatan respirasi kita menurun ya, jadi dia tuh bernafasnya tuh pelan sekali ya, jadi respiration rate-nya itu sangat rendah. Kemudian efek menurunkan motilitas gastrointestinal, dia bisa menyebabkan konstipasi. Kemudian efek meningkatkan tonus sphincter, dia bisa menyebabkan biliary spasm, jadi dia akan ada spasme di biliar kita dan menyebabkan terjadinya retensi urin. Kemudian efek pelepasan histamin, dia bisa menyebabkan gatal ya, urtikaria, pruritus, bahkan dia bisa menyebabkan asma pada orang-orang yang memiliki riwayat asma. Nah, untuk efek toleransinya, toleransi tadi ya, dia memerlukan dosis yang lebih besar untuk mencapai efek yang sama. Artinya dia sudah tidak berefek dengan dosis, misalnya dosis morfin atau dosis misalnya dosis morfin 5 mg. Dia kalau sudah lama memakai morfin 5 mg, dia tidak akan berefek lagi, sehingga perlu menambahkan dosis yang lebih besar, itu disebut dengan toleransi. Nah, untuk dependensi atau ketergantungan atau gejala withdrawal syndrome itu terjadi ketika putus obat yang dihentikan secara tiba-tiba karena memang tubuh langsung kaget gitu ya, yang terbiasa menerima obat tersebut tiba-tiba dihentikan dengan sengaja atau tidak sengaja, misalnya pasien lupa mengkonsumsi kayak gitu ya, obatnya putus, jadi dia bisa menyebabkan efek ketergantungan. Makanya untuk penggunaan obat-obat analgetik yang narkotik ini penghentiannya itu secara bertahap yang disebut dengan tapering dose, artinya dosisnya itu diturunkan secara perlahan, tidak boleh dihentikan langsung secara tiba-tiba ya. Oke, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan di video kali ini kan kita membahas tentang analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Jadi di sini kalian bisa melihat ya, obat mana yang efek analgetiknya paling kuat yang ditandai dengan tanda positifnya paling banyak, obat mana yang tidak memiliki efek analgetik, kemudian obat yang memiliki antipiretik apa saja yang kuat antipiretiknya, kemudian antiinflamasinya yang paling kuat apa saja. Ini adalah kesimpulannya. Kalau dari analgetik tentunya yang paling kuat adalah golongan tramadol, contohnya tramadol. Kemudian kalau dari antipiretik yang paling kuat dan paling jago itu adalah paracetamol, kemudian baru ibuprofen dan asam salisilat, di sini aspirinnya. Untuk antiinflamasi yang paling kuat di sini adalah kortikosteroid, kemudian diikuti dengan phenylbutazone dan indomethacin. Nanti bisa kalian lihat di sini kesimpulannya, tolong ini dipelajari dan dipahami. Bila perlu masing-masing obatnya itu wajib untuk dihafalkan supaya kalian tidak lupa ya. Oke, sekian dari video pembelajaran mengenai analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Jika ada hal-hal yang memang masih dibingungkan, nanti kita diskusikan pada saat perkuliahan kita secara online. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.